Sunario. Kita akan melanjutkan tutorial terkait dengan pembahasan moderating regression analysis. Pada kesempatan tutorial kali ini kita menggunakan MRA metode yang ketiga, yaitu metode uji residual. Uji residual ini pada dasarnya dilakukan oleh para ahli statistik untuk mengatasi permasalahan asumsi klasik khususnya pada pengujian multikolinialitas. Jika teknik analisis yang digunakan oleh seorang peneliti itu menggunakan regresi ordinary least square. Nah, karena salah satu syarat penting di dalam menggunakan ordinary least square atau OLS itu adalah terpenuhnya asumsi klasik. Dalam salah satu isi asumsi klasik adalah multikolinialitas. Terkait dengan pembahasan asumsi klasik, silakan lihat video saya yang sebelumnya. Pengujian residual ini itu jika sebenarnya digunakan untuk mengatasi atau untuk menyelesaikan permasalahan asumsi klasik yang oleh metode interaksi dan selisih mutlak terlanggar. Jadi kalau kita menggunakan metode interaksi MRA dengan menggunakan metode interaksi dan selisih mutlak, cenderung asumsi klasiknya khususnya multikolinialitas terlanggar. Nah, uji residual merupakan solusi yang bisa digunakan bagi para peneliti untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi masalah multikolinialitas. Nah, catatan penting ketika kita melakukan pengujian MRA dengan menggunakan teknik atau metode residual, bahwa uji ini dilakukan secara bertahap, artinya tidak bisa langsung kita masukkan ke dalam satu model, kemudian dari model itu kita ambil residual dan kita olah moderatingnya, apakah dia moderating atau tidak moderating, bukan demikian. Pengujian ini karena tujuannya adalah untuk mengatasi masalah multikolinialitas ini, maka dilakukan secara bertahap. Jadi satu variabel bebas diuji dengan satu variabel moderating dan satu variabel terikat. Jadi tidak bisa langsung variabel bebasnya itu digunakan secara bersamaan atau secara multi gitu. Jadi tetap dilakukan secara satu-satu. Nanti kita lihat persamaan model MRA dengan uji residual yang sudah saya susun pada tutorial kali ini. Nah, merujuk pada contoh yang sebelumnya pada pengujian data contoh untuk metode interaksi dan selisih mutlak, untuk pengujian residual ini saya menggunakan contoh yang sama atau menggunakan data pengolahan yang sama, yaitu kualitas produk sebagai X1, kemudian harga sebagai X2, ketersediaan produk sebagai X3, kepuasan konsumen sebagai variabel moderatingnya, kemudian minat membeli sebagai variabel terikatnya. Nah, ada 7, kalau mengikuti dari 3 variabel bebas, 1 variabel moderating dan 1 variabel terikat, maka ada 7 persamaan yang akan dihasilkan dalam tutorial ini nanti. Nah, saya hanya menjalankan contoh hanya untuk pengujian MRA dengan metode residual. Sedangkan untuk regresinya silakan lihat tutorial saya sebelumnya terkait dengan teknik regresi linear berganda. Kemudian terkait dengan uji asumsi klasiknya juga silakan lihat video saya yang sebelumnya terkait dengan pengujian asumsi klasik. Nah, jika kita memiliki data seperti contoh kasus pada tutorial ini, ada 3 variabel X, ada 1 variabel Z, kemudian 1 variabel Y, maka persamaan model yang pertama yang kita bangun adalah persamaan regresinya. Ya. Jadi Y sama dengan A1 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4Z. Nah, untuk B4Z ini sebenarnya opsional ya, tergantung kepada para pembelajar apakah ingin memasukkan variabel Z-nya atau tidak ke dalam persamaan regresinya. Kalau saya merekomendasi, saya bilang
Silahkan saja masukkan variabel Z-nya di dalam persamaan regresinya. Walaupun sebenarnya variabel moderating itu terkhusus, dia tidak di dalam, bukan sebagai variabel bebas. Jika dia masuk ke dalam persamaan model 1, maka perlakuan Z merupakan variabel bebas, ya, sama dengan variabel X1, X2, dan X3. Namun ini penting kita lakukan, tujuannya agar kita tahu nanti bahwa variabel Z ini murni sebagai variabel moderating atau dia juga bisa berperan sebagai variabel bebas pada kasus penelitian kita nanti masing-masing. Jadi saran saya masukkan saja. Nah, ini adalah persamaan satunya, yaitu persamaan regresi linier yang sudah umum kita gunakan. Baik, kemudian nanti waktu kita mengolah data, pengolahan data menggunakan SPSS harus berdasarkan persamaan model yang sudah kita susun, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan persamaan dari moderating regression analysis dengan metode residual, kita akan memiliki 6 persamaan yang masing-masing bisa saya jelaskan begini. Untuk MRA1 ini tujuannya adalah untuk melihat apakah variabel kepuasan konsumen merupakan variabel moderating bagi kualitas produk mempengaruhi minat membeli. Nah, sehingga persamaan model yang bisa kita bangun adalah Z atau kepuasan konsumen sama dengan A2. Kenapa di sini A2? A2 kelanjutan dari persamaan 1. Persamaan 1 kita buat A1 gitu ya. Ditambah B5X1 ditambah E. Nah, E ini sebenarnya adalah E absolut. Jadi ini kita buat E absolut. Sehingga nanti pada pengujiannya nilai E ini, nilai residual ini harus kita absolutkan, ya, atau kita mutlakkan dia. Sehingga lambangnya seperti ini. Nah, dari persamaan Z1 sama dengan dari persamaan 2, ya, persamaan 2 Z1 sama dengan A2 ditambah B5X1 ditambah E absolut, maka E absolut ini akan kita gunakan untuk melihat apakah variabel koefisien kepuasan konsumen merupakan variabel moderating bagi variabel X1 atau kualitas produk. Nah, persamaan dari E absolut adalah A3 dikurang B6Y. Nah, jadi persamaan model dari persamaan 3 ini merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi sebuah variabel moderating untuk diakui apakah dia sebagai variabel moderating atau bukan variabel moderating. Nah, syarat di dalam sebuah pengujian metode residual ini, kepuasan konsumen atau variabel Z atau variabel moderating akan disebut sebagai variabel moderating ketika dia memenuhi dua syarat. Syarat pertama, bahwa nilai koefisiennya adalah bernilai negatif. Ya, nilai koefisiennya adalah nilai koefisien negatif. Nah, kemudian tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dua syarat ini harus terpenuhi. Salah satu syarat tidak terpenuhi, maka variabel Z tersebut bukan variabel moderating bagi variabel bebas ketika mempengaruhi variabel terikat. Saya ulangi lagi bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh variabel moderating untuk dinilai sebagai variabel moderating bagi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Yang pertama, nilai koefisiennya harus bernilai negatif dan tingkat signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, itu untuk residual 1. Untuk residual 2 sama perlakuannya dengan residual 1. Begitu juga dengan residual 3, perlakuannya sama dengan perlakuan untuk residual 1 dan residual 2. Nah, jadi untuk residual 2 ini kita bisa kasih tanda absolut. Kita kasih tanda absolut atau mutlak ya. Sini. Nah, berdasarkan pada persamaan-persamaan yang sudah kita miliki, ada 7 persamaan, kita bisa lakukan pengujian. Gitu ya. Tapi perlu catatan bahwa persamaan 2 dan 3, ya persamaan 2 dan 3 untuk menjawab apakah variabel moderating merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah. Baik, pertanyaan berikutnya. Jika satu variabel ternyata koefisiennya negatif dan nilainya signifikan,
otomatis kita bisa simpulkan bahwa variabel itu merupakan variabel moderating. Pertanyaan berikutnya, apakah variabel moderating itu sifatnya memperkuat atau memperlemah variabel bebas ketika mempengaruhi variabel terikat? Nah, yang perlu kita perhatikan adalah persamaan dua. Kalau kita ingin menguji residual 1 ya, menguji residual 1 ini, dan hasil perhitungannya ternyata nilai koefisiennya negatif, kemudian tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka kita simpulkan bahwa variabel Z-nya adalah variabel moderating. Pertanyaan berikutnya, apakah variabel Z ini memperkuat atau memperlemah? Maka kita bisa lihat pada persamaan duanya. Jika persamaan dua koefisien beta dari persamaan dua itu positif, maka variabel moderating itu sifatnya memperkuat. Jika nilainya negatif, maka variabel moderating itu memperlemah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Saya rasa cukup jelas. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita coba tutorialkan. Saya hanya mentutorialkan untuk residual 1 ini saja. Untuk yang residual 2 dan residual 3, silakan kepada para pembelajar atau kepada kawan-kawan mahasiswa untuk latihan menggunakan pengujian residual ini dengan data yang Anda bisa dapat, dan Anda bisa lihat video-video saya sebelumnya dari mana mendapatkan data ini. Baik, untuk pengujian yang ini saya abaikan ya, karena ini bisa Anda tonton pada video saya sebelumnya. Yang ini saya langsung kepada persamaan residual 1, yaitu Z sama dengan A2 ditambah B5X1 ditambah E absolut. Kemudian E absolut sama dengan A3 dikurang B5Y. Baik, kita sudah punya data. X1-nya adalah kualitas produk, kemudian Z-nya adalah kepuasan konsumen, kemudian Y-nya adalah minat membeli. Nah, untuk pengujian kita masukkan pengujian 2 dulu ya, atau persamaan 2 kita lakukan pengujian. Langkahnya klik analyze, kemudian regression linear, analyze, regression linear. Nah, setelah muncul tampilan linear regression ini, maka kita masukkan, karena persamaan 2 Z di depan, maka Z akan atau kepuasan konsumen akan berada pada posisi kolom dependen. Sedangkan X1 berada pada kolom independen, yaitu kualitas produk masuk ke independen. Nah, catatan bagi para pembelajar sekalian bahwa pengujian persamaan 2 ini tetap harus berlandaskan kepada pengujian standarnya OLS, yaitu asumsi klasik harus terpenuhi. Jadi walaupun pengujian ini dilakukan, tetap harus melihat asumsi klasiknya, yaitu normalitasnya, kemudian heteroskedastisitasnya. Sedangkan multikolinitas kita tidak perlu kita lakukan karena variabel independennya hanya 1. Sedangkan untuk multikolinialitas itu pengujian itu dilakukan jika variabel bebasnya lebih dari 1. Nah, pada tutorial ini saya abaikan asumsi klasik. Sekali lagi saya bilang bahwa untuk memahami tentang asumsi klasik, silakan tonton video saya yang sebelumnya terkait dengan asumsi klasik. Pada pengujian ini saya abaikan asumsi klasiknya, sehingga saya hanya sampai pada pengolahan di sini, sedangkan untuk pengujian yang lainnya saya abaikan. Namun setelah kepuasan konsumen masuk ke kolom dependen dan kualitas produk masuk ke independen, kita perlu klik save untuk mengambil nilai E absolutnya, ya, nilai unstandardized-nya, residual unstandardized yang nanti akan kita absolutkan. Ya, jadi nilai E ini akan kita ambil dengan cara mengklik save. Ya. Nilai E ini kita peroleh dari ngetik save, kemudian klik residual unstandardized, kemudian continue. Nah, jika kita okekan, maka kita akan memiliki satu variabel baru namanya res1. Res1 itu menunjukkan bahwa dia merupakan nilai E atau nilai E absolut 1. Nah, kita okekan. Nah, kita sudah memiliki satu variabel residual. Ini merupakan nilai res ini merupakan nilai E yang di persamaan 2 ini, ya. Nah,
Kemudian kita perlu lihat hasil persamaan, hasil pengujian dari persamaan dua. Ini hasilnya. Yang perlu kita lihat itu selain asumsi klasiknya, nilai koefisiennya. Jadi kalau kita lihat bahwa nilai produk ini itu sebesar 0,651 dengan tingkat signifikansi yang sangat tinggi. Nah, ada sebahagian ada yang berpendapat bahwa untuk pengujian uji residual ini sebaiknya jangan menggunakan nilai unstandardized coefficient ya, tapi menggunakan standardized coefficient. Yang mana saja saya rasa tidak ada masalah. Ya, apakah kita menggunakan nilai standardized coefficient-nya atau menggunakan unstandardized coefficient. Ya. Baik, kemudian setelah kita menjalankan pada persamaan duanya, kita sudah menjalankan secara statistik dengan menggunakan SPSS pada persamaan dua. Berikutnya kita lakukan pengujian untuk persamaan yang ketiga, yaitu E absolut 1 sama dengan A3 dikurang B 6Y. Ya. Langkahnya adalah kita klik analyze, kemudian kita klik transform untuk mengabsolutkan nilai residual. Klik transform, compute. Kemudian pada kolom target variabel kita ketikkan ABS res 1, menunjukkan bahwa ini adalah nilai E absolut 1. Di numeric expression kita cari nilai ABS ya. Jadi klik all pada function and special variable, kita klik ABS, kemudian kita naikkan ke atas. Nah, nilai unstandardized ini, yang res 1 ini, kita pindahkan kemari, ke kolom numeric expression. Setelah begini tampilannya, kita okekan. Baik, kita sudah mendapatkan hasil satu variabel lagi namanya ABS res. ABS res. Nah, dari nilai ABS res ini merupakan nilai bagi E absolut 1 pada persamaan 3. Nah, untuk menjalankan persamaan 3 ini, langkahnya adalah klik analyze, kemudian regression, linear. Nah, pada tampilan regression linear ini, berikutnya adalah kita keluarkan pada kolom dependen ini kepuasan konsumen, kita keluarkan juga pada independen. Nah, yang perlu kita masukkan berikutnya adalah ABS res 1 masuk ke kolom dependen yang ini, sedangkan variabel independen kita masukkan variabel Y-nya, yaitu minat membeli. Nah, setelah ini yang lain kita abaikan, namun jangan lupa ini kita hilangkan dulu centangannya karena ini tidak kita perlukan lagi, ya. Jadi kita hilangkan centangannya, continue. Nah, setelah ini abaikan yang lain, kemudian kita okekan. Nah, yang manakah yang mau kita lihat? Kita bisa melihat pada tabel koefisiennya, ya, untuk menjawab apakah variabel kepuasan konsumen merupakan variabel moderating bagi kualitas produk atau bukan variabel moderating, maka kita lihat pada hasilnya seperti ini. Saya coba beginikan dulu. Nah, kita perlu sadari bahwa ada dua tabel koefisien ya di sini pada satu halaman output ini. Yang pertama koefisien yang di atas ini adalah regresi pada persamaan 2, sedangkan ini adalah regresi pada persamaan ketiga. Nah, untuk menandakan bahwa dia itu persamaan 2 atau 3, lihat pada dependen variabelnya saja. Bahwa dependen variabelnya ini kalau dia persamaan 2, maka ada kepuasan konsumen di sini sebagai variabel dependennya, yaitu variabel Z. Sedangkan pada persamaan 3, dependen variabelnya adalah ABS res ya. Ini dia sebagai variabel dependen. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui apakah kepuasan konsumen itu sebagai variabel moderating bagi kualitas produk atau bukan gitu ya. Tadi saya di depan sudah saya sampaikan bahwa sebuah variabel dinyatakan variabel moderating jika nilai koefisiennya itu bernilai negatif. Baik, sekarang kita lihat di tabel koefisiennya. Kalau kita merujuk kepada unstandardized coefficient, maka nilainya negatif. Begitu juga standardized coefficient nilainya negatif. Nah,
Syaratnya tadi saya sebutkan bahwa koefisien negatif dan nilai signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05, maka disebut sebagai variabel moderating. Jika melihat hasil ini, kita ketahui bahwa nilai koefisien unstandardized ataupun nilai standardized koefisiennya bernilai negatif. Namun, tingkat signifikansinya lebih besar ternyata dari 0,05 ya, yaitu sebesar 0,574. Artinya bahwa syarat untuk mencapai sebuah variabel dinyatakan moderating atau tidak moderating itu tidak dipenuhi oleh kepuasan konsumen. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kepuasan konsumen bukan variabel moderating bagi kualitas produk dalam mempengaruhi minat membeli ulang. Ada pertanyaan mahasiswa kepada saya terkait dengan ini. Apakah ketika sebuah variabel moderating itu dalam sebuah penelitian yang dinyatakan sebagai isi penelitiannya atau isi skripsinya mengatakan bahwa variabel Z itu variabel moderating, namun hasil pengujiannya ternyata bukan variabel moderating karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Apakah perlu untuk mengetahui atau untuk menjelaskan di dalam skripsi itu bahwa variabel moderating itu memperkuat atau memperlemah? Nah, jawabannya ketika kita sudah simpulkan bahwa sebuah variabel moderating itu bukanlah variabel moderating bagi variabel bebasnya, maka tidak perlu lagi mengejar apakah dia itu memperkuat atau memperlemah, karena kesimpulannya jelas bahwa dia bukan variabel moderating, sehingga tidak perlu kita ketahui lagi atau tidak perlu lagi kita cari dia memperkuat atau memperlemah. Kecuali kalau dia dinyatakan sebagai variabel moderating, maka kita perlu untuk mengetahui apakah dia memperkuat atau memperlemah variabel bebas untuk mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, kita anggaplah hasilnya ini untuk memberikan gambaran ya, untuk memberikan gambaran sedikit pada pembahasan tutorial ini, kita anggaplah bahwa hasilnya ini negatif, kemudian nilainya ini signifikan. Kita anggaplah begitu. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa kepuasan konsumen ini merupakan variabel moderating. Nah, jika demikian, bagaimana untuk mengetahui apakah dia variabel apakah dia memperkuat atau memperlemah? Maka kita bisa tarik ke tabel koefisien di atasnya, ya, yaitu tabel koefisien yang ini, di mana nilai koefisien unstandardized atau koefisien standardized-nya itu bernilai positif. Artinya variabel moderating ini memperkuat variabel bebas dalam mempengaruhi minat membeli, ya. Nah, jadi jelas ya hasil pengujian ini bahwa hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen bukan variabel moderating, ya. Dan saya juga sudah jelaskan tadi kalau seandainya dia variabel moderating, bagaimana menentukan kalau dia itu memperkuat atau memperlemah. Jadi untuk melihat dia memperkuat atau memperlemah, kita lihat pada tabel persamaan dua pada kolom lihat di persamaan dua pada tabel koefisien di kolom baik unstandardized ataupun standardized-nya. Silakan gunakan yang mana saja, tidak ada masalah. Namun beberapa peneliti menganjurkan jika dia sudah masuk pada persamaan 3 untuk residualnya, sebaiknya menggunakan standardized koefisien. Bagi saya sendiri pun untuk pendapat saya pribadi tidak masalah menggunakan standardized atau menggunakan unstandardized. Tapi kalau beberapa pendapat ahli statistik mengatakan sebaiknya menggunakan standardized coefficient beta. Saya rasa demikian tutorial kali ini. Jika ada yang ingin diskusikan, silahkan nanti isi pertanyaan pada kolom komentar pada video tutorial ini. Insyaallah akan segera saya respon. Terima kasih. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang lain. Dan jika memang bermanfaat kepada kawan-kawan pembelajar untuk dapat meng-share-nya kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.